semuanya, selamat bergabung di live Instagram Moimom. Senang sekali saya Cut Jessica dapat menyapa mam semua yang sudah bergabung bersama kita di sini. Tentunya saya nggak sendiri ya, karena kita akan tanya jawab bersama dengan dokter yang hits banget, yaitu dari Brawijaya Healthcare akan ada Dr. Sang Arifianto, spesialis Obgyn. Wow, seneng banget ya. Pak Mams pastinya udah nggak sabar pengen tanya jawab langsung dengan Dokter Sang. Nah, kali ini kita mengangkat tema yaitu menciptakan kehamilan yang sehat di fase new normal. Nah, jadi buat Mams yang sudah bergabung bersama kita, saya yakin pasti sudah memberikan banyak sekali pertanyaan ya, baik dari Instagram feed kita, dan juga pada saat live ini juga jangan lupa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik, karena pastinya Moimom menyediakan hadiah spesial untuk mom semua yang bergabung bersama kita di live Instagram Moimom. Nah, untuk para moms yang sudah join nih, siap-siap ya untuk belanja ya di website moimom.id, karena Moimom menyediakan kode voucher live 20 yang bisa diklaim pada saat live ini sampai dengan nanti pukul 5 sore. Jadi voucher dengan kode live 20 ini merupakan potongan belanja senilai 20.000 ya untuk moms yang belanja di website moimom.id ya, di www.moimom.id. Oke. Jadi buat moms yang mau belanja sekarang boleh, tapi sayang loh nanti kalau misalnya kelewat pembicaraan bersama Dokter Sang. Jadi mendingan standby dulu, stay tune sampai jam 4 sore nanti. Karena selesai live ini, mom semua juga masih bisa belanja. Nanti ya, sampai dengan jam 5 sore. Jadi masih ada waktu 1 jam untuk belanja dan juga menggunakan voucher dengan kode live 20, oke? Nah, selain itu, Moms juga bisa berkesempatan mendapatkan hadiah yang spesial banget dari Moimom. Caranya gimana? Caranya kasih pertanyaan yang terbaik tentunya, dan juga komen sebanyak-banyaknya selama kita live ya. Jadi tinggal komen aja, nanti tim dari Moimom akan melihat langsung moms yang paling aktif siapa, moms yang memberikan pertanyaan yang terbaik siapa, dan juga untuk moms yang udah banyak repost mengenai kegiatan live kita. Jadi boleh di screenshot juga, diposting, nanti juga dilihat oleh tim kita. Nanti akan dipilih siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Hadiahnya ada diaper bag Moimom, ada nursing cover, dan juga ada silicone breast pump. Jadi luar biasa banget ya, jangan sampai melewatkan hadiah-hadiah menarik dari Moimom, dan juga jangan sampai melewatkan voucher kode live 20 ya. Jadi ini merupakan potongan 20.000 untuk moms yang mau belanja. Maksimal sampai jam 5 sore ya, oke? Oke, moms, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung undang dokter yang hits banget ya, dari Brawijaya Hospital and Clinic. Langsung saja, ini dia Dr. Sang Arifianto. Halo, selamat sore Mas sekalian. Selamat Hai. sore Jessica. Sore dokter. Gimana kabarnya dok? Masih tetap sehat, masih tetap jagain kehamilan ibu-ibu di sini. Alhamdulillah. Dok, boleh silakan perkenalkan diri dan juga nyapa dulu nih moms yang udah hadir di live Instagram Moimom. Halo moms sekalian yang join di akun Instagram moimoms.id. Perkenalkan saya Dr. Sang Arifianto, spesialis obstetri dan ginekologi dari Brawijaya Healthcare. Sore ini kita akan berbagi dan ngobrol rame-rame ya. Semoga bermanfaat buat moms sekalian. Oke, dokter. Salam kenal untuk dokter ya. Kita salam kenal dari virtual nih ya, dok ya. It's okay, memang It's new normal okay, ya. banget ini ya. Benar-benar sesuai dengan tema kita ya. Masih di fase new normal. Dok, saya pengen nanya dong, dok. Sebelum dokter akan memberikan presentation dokter nih kepada moms yang udah join, aku pengen tahu dok, selama masa pandemik ini dokter bertugasnya gimana dok di Brawijaya? Sebenarnya yang berbeda dari masa pandemi ya, dokternya adalah wajib memakai alat pelindung diri ya, karena kita tidak tahu mana yang terinfeksi dan enggak gitu ya.
Kemudian mengenai jam praktek memang ada sedikit pembatasan, pengurangan karena beberapa pasien memang harus buat appointment dengan dokternya begitu. Pelayanan saya rasa masih sama dengan sebelumnya, yang berbeda dengan tadi penggunaan alat pelindung diri, kemudian pasien datang wajib menggunakan masker, kemudian Oke. wajib mematuhi hygiene protokol yang sebelum masuk ke institusi kesehatan gitu. Kemudian dalam antriannya juga diatur supaya tidak berkerumun, bertumpuk dalam satu waktu begitu. Gitu Oke, dia. jadi tetap harus sesuai dengan protokol ya, Dok ya. Protokolnya memang harus ada yang dipatuhi gitu ya. Oke, baik. Dok, Mams Hmm. pasti udah nggak sabar pengen dengar presentation dari dokter. Untuk itu, saya langsung kasih waktu untuk dokter untuk melakukan presentation. Kita persilakan, ini dia Dokter Sang Arifianto dari Brawijaya Hospital and Clinic. Silakan, Dok. Oke, terima kasih buat waktunya, Jess. Selamat sore, Mam sekalian. Senang banget bisa hadir di sini bersama para Mam sekalian. Kita mau bahas nih gimana tentang kehamilan sehat sebenarnya dalam era new normal. Seperti kita tahu bahwa sekarang sudah masuk dalam fase new normal di mana terdapat penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan terutama pada saat kehamilan gitu ya. Kita mulai dari membahas bahwa sebenarnya buat pengantar saja bahwa gimana sih sebenarnya COVID-19 ini pengaruhnya terhadap kehamilan gitu. Banyak yang bertanya, gimana kalau hamil terkena COVID, sebagainya. Sebagai dari bagian kebidanan kandungan sebenarnya kita mesti mengakui bahwa too little to know sebenarnya mengenai efek sebenarnya dalam kehamilan. Jadi ini yang menyebabkan berbagai perbedaan regulasi antar institusi kesehatan seperti kalau misalnya MAMS akan melahirkan di institusi ini, ada yang diperiksa ini, yang di sana tidak diperiksa. Jadi memang karena kita masih meraba-raba mana protokol yang terbaik yang harus dilakukan untuk menghadapi COVID-19 ini. Jadi wajar kalau sampai sekarang dan saya rasa yang join di channel ini sore ini berbagai pertanyaan di masyarakat khususnya pada ibu hamil yang menghadapi persalinan, ada cemas dan sebagainya. It's okay, itu totally fine. Karena tidak dihadapi sendiri, semuanya akan menghadapi hal yang sama begitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai lebih lanjut pengaruh COVID-19 terhadap kehamilan, sebenarnya manifestasi klinis tidak ada perbedaannya ya dengan manifestasi populasi yang umum gitu. Bahkan belum ada laporan kematian yang hamil terinfeksi karena virus corona ini sendiri. Tapi memang gejalanya pada umumnya adalah dari gejala flu derajat ringan sampai sedang dan ada demam ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pneumonia atau radang paru yang berat bisa terjadi pada kehamilan di mana moms yang sudah berusia cukup tua. Batasannya kalau cukup tua itu kalau di bagian kebidanan adalah di atas 35 tahun gitu ya. Sementara ancaman risiko yang lain adalah apabila moms punya penyakit penyerta seperti asma dan diabetes, sama seperti populasi pada umumnya gitu. Apakah meningkatkan angka keguguran? Sampai sekarang belum ada buktinya karena memang masih sedikit data. Kemudian transmisi dari ibu ke bayi secara langsung sebenarnya belum ada buktinya. Jadi transmisi yang terjadi karena kontak erat antara ibu dan bayinya, begitu ya. Namun memang sudah ada terdapat data seperti pada penyakit infeksi lain bahwa meningkatkan angka kejadian partus prematur atau lebih awal dari bulannya, begitu ya. Nah, kalau mau bicara tentang kesehatan nih, kesehatan, definisinya sebenarnya kesehatan gimana sih di era new normal ini? Kalau dari WHO kan selalu mendefinisikan kalau sehat itu kondisi yang baik, bukan cuma fisik, tapi juga mental dan juga dari sosial pendukung di sekeliling sekalian. Jadi kalau di era new normal ini kita juga harus menjaga kesehatan ibu hamil, bukan cuma kondisi fisik supaya terbebas dari COVID-19, tapi juga memiliki kondisi psikis, mental yang baik, dan juga memiliki support system atau sosial pendukung yang baik di saat hamil, begitu. Nah, gimana sih kalau menjaga kondisi fisik? Caranya, gitu ya, tips-tips yang perlu dilakukan oleh mams sekalian. Kalau dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau dari POGI memang sudah menyarankan untuk selalu menjaga protokol higiennya, yaitu hidup bersih sehat termasuk mencuci tangan bila setelah melakukan sesuatu gitu ya. Bisa digantikan kalau tidak ada sabun, bisa digantikan dengan hand sanitizer gitu ya. Yang jelas akan ada protokol-protokol kesehatan yang harus dipatuhi dari pemerintah, dari institusi kesehatan tempat MAMS melakukan kontrol kehamilan. Dan saya rasa itu cara teraman gitu ya. Dan jangan lupa memakai masker karena memang 80% asimptomatik gitu ya.
karena akan meningkatkan angka pencegahan. Jadi protokol physical distancing, kemudian kalau sekarang masih harus pergi bekerja juga harus dilakukan dengan protokol yang aman. Misalnya di tempat kerja ya jangan berkerumun, kemudian stay di kubikelnya gitu ya. Itu tips-tips yang bisa dilakukan di masa-masa era new normal ini gitu. Terus yang paling penting yang mesti dibahas yang sore ini adalah kita harus optimalisasi status imunitas dan metabolisme tubuh. Karena ini yang bagian terpenting buat mams sekalian selama masa hamil gitu. Olahraga 30 menit sehari boleh yang low impact aja gitu ya. Boleh jogging, boleh kalau punya kolam renang pribadi boleh berenang loh ya gitu. Atau yoga di rumah juga boleh gitu ya. Dan jaga makanan sehatnya gitu ya. Dengan misal menjaga dietnya tinggi protein, tinggi serat, kemudian karbohidratnya dijaga tetap pada kadar tertentu. Vitamin-vitamin yang berguna, vitamin B, C, D, zinc gitu dalam suplemen atau dari makanan, boleh kalau kita sambil mencari tahu gitu ya di mana kandungan-kandungan tersebut karena vitamin-vitamin tersebut berfungsi baik dalam imunitas. Kalau suplemen seperti echinacea, astaxanthin, sampai sekarang belum ada buktinya bahwa itu meningkatkan status imun. Nah, yang perlu digarisbawahi oleh mams sekalian adalah kita wajib mengetahui status nutrisi gitu. Makronutrien dan mikronutrien gitu ya, kontrol lab, kemudian periksa status kadarnya, vitamin D-nya, kadar zat besinya, kemudian konsultasi juga ke provider kesehatannya, apakah perlu suplementasi atau intervensi bila diperlukan gitu. Nah, yang paling trending saat ini tentang mengenai vitamin D, gitu ya. Vitamin D memang ini saya ambil slide-nya dari Perkumpulan Dokter Spesialis Kulit Indonesia ya. Memang dari WHO memang menyatakan bahwa vitamin D memang berfungsi dalam peningkatan imunitas, terutama di saluran nafas gitu ya. Nah, vitamin D ini gampang-gampang susah karena memang 70% wanita di penelitiannya di Jakarta gitu memiliki angka defisiensi vitamin D. Mungkin karena kita berkulit yang gelap gitu ya, kulit gelap, jadi absorpsi sinar mataharinya cenderung lebih sedikit deh daripada orang-orang ras yang memiliki kulit yang terang gitu. Jadi tetap disarankan kalau mau berjemur itu antara pukul 9 dinaikkan ya dari 5 menit sampai bertahap 15 menit gitu dengan menggunakan proteksi krem supaya tidak terjadi sunburn gitu. Nah, memang vitamin D ini sifatnya sebagai fotochemical, artinya dari makanan yang dimasukkan sifatnya adalah sebagai prekursor atau bahan dasar saja. Sehingga memang diperlukan sinar matahari. Jadi kalau yang dulu mungkin takut sama sinar matahari, boleh start untuk melakukan terpapar sinar matahari. Karena vitamin D terbukti meningkatkan imunitas gitu ya. Sumber makanannya seperti keju, susu, telur, ikan, salmon, dan sayuran hijau tua yang berwarna gelap terbukti memiliki kandungan vitamin D yang cukup tinggi gitu ya. Terus gimana lagi sih yang saat hamil gitu ya, gimana untuk menjaganya? Yang paling penting tipsnya adalah supaya komunikasi yang baik dengan provider kesehatan, dengan MAM saat ini memeriksakan kehamilan. Karena memang dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia menganjurkan kalau tidak dalam keadaan gawat darurat kebidanan itu tidak usah mengontrol kehamilan dulu gitu. Gawat darurat kebidanan itu seperti apa sih? Misalnya biasanya di trimester pertama muntah hebat tidak berhenti gitu ya, kemudian berkeringat dingin. Terus terjadi perdarahan di trimester berapapun. Kemudian ada kontraksi atau nyeri perut yang hebat. Terus pecah ketuban. Terus tekanan darah tinggi apabila diukur di rumah, ketahuan wajib langsung menghubungi provider kesehatan. Nyeri kepala hebat yang tidak teratasi, dan kurangnya gerak janin atau tidak merasakan gerak janin sampai ada tanda-tanda kejang. Wajib mengunjungi provider kesehatan. Nah, yang penting dikomunikasikan juga dengan provider kesehatan adalah mengenai jadwal kontrolnya. Kapan harus melakukan pemantauan, kapan melakukan harus antenatal care dan USG. Ini secara global memang ada anjuran, tapi akan lebih baik apabila dipersonalisasi gitu. Karena memang kondisi kesehatan tiap ibu berbeda-beda dan yang harus diwaspadai pun berbeda-beda juga gitu ya. Jadi komunikasi sekali lagi dengan provider kesehatannya. Nah, kapan jadwal ANC dan USG yang diberlakukan ini dari rekomendasi Perkumpulan Obstetri Ginekologi di Indonesia, yaitu kalau
kurang dari 11 minggu diperlukan USG karena untuk mendeteksi kehamilannya sebenarnya dia di dalam atau di luar sekaligus sebagai dating ultrasound ya untuk mengetahui usia gestasi yang pastinya gitu ya. Nah, setelah 11 sampai 13 minggu boleh ditunda dulu gitu ya kalau sudah dipastikan kehamilannya aman. Boleh sekali lagi USG di trimester kedua gitu ya di trimester kedua untuk mengetahui anatomi janin, ada kelainan atau tidak, sekaligus untuk melakukan pemeriksaan lab-lab dasar seperti pemeriksaan darah, urin, kemudian adakah penyakit menular gitu ya. Nah, setelah nanti masuk trimester ketiga, mungkin dokter akan menganjurkan pemeriksaan yang lebih sering, mau 1 minggu, 2 minggu, sebagainya. Provider kesehatannya akan menganjurkan kapan harus melakukan pemeriksaannya, gitu ya. Nah, gimana nanti kalau udah dekat bersalin gitu ya? Anjurannya semua persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan gitu, karena untuk mengurangi angka transmisi. Jadi terus terang kalau yang dulu misalnya saya mau bersalin kan ada tuh yang pengennya bersalin di rumah gitu ya, terus kayaknya belum bisa gitu ya, atau di institusi yang non kesehatan gitu, kayaknya belum bisa karena harusnya rekomendasinya dilakukan di institusi fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Yang perlu dikomunikasikan adalah gimana perlunya kalau terjadi kondisi darurat, kemana saya harus pergi gitu ya. Terus yang paling heboh di masyarakat saya ini, perlu nggak sih dok tes COVID gitu. Rekomendasi sebenarnya untuk kalau melakukan tes COVID, misal tes rapid atau PCR sebelum persalinan belum ada sampai sekarang gitu ya. Tergantung institusi kesehatan di mana mams mau melahirkan. Terserah mau misalnya di rumah sakit A mewajibkan untuk melakukan pemeriksaan ya sebaiknya dilakukan gitu ya karena memang semuanya tujuannya baik gitu. Ada yang hanya melakukan pemeriksaan secara aktif protein gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian persiapan biaya ekstra karena terus terang untuk tes tersebut kemungkinan harus mengeluarkan biaya sendiri gitu. Jadi dari awal kehamilan memang sudah harus bicara dengan provider kesehatannya gimana perencanaan jaminan kesehatan yang mau dipakai. Apakah dengan BPJS, asuransi kesehatan atau mau menabung sendiri gitu ya. Nah, di sini pentingnya untuk punya provider kesehatan yang tetap ya saya sarankan untuk tidak pindah-pindah karena dengan berpindah-pindah provider kesehatan terus terang akan menyebabkan informasi terputus. Jadi penolong persalinannya juga tidak cukup informasi apabila terjadi suatu kegawat daruratan gitu. Itu tips dari fisik gitu ya, dari gimana sih kalau kesehatan psikis dan sosial gitu. Nah, saya percaya moms sekalian banyak yang cemas, kapan sih mau kontrol kok di sana dibilangnya mesti kontrol, di sini enggak gitu ya. Coba tenangin diri gitu ya, afirmasi positif terhadap kehamilan yang berlangsung di tengah pandemi ini. Saya percaya bahwa kita menghadapinya secara bersama-sama dan banyak mams sekalian menghadapinya juga dan kalau kontrol coba bawa suami atau keluarga gitu ya karena dukungan dari keluarga dan suami penting dalam kehamilan ya terutama dalam menenangkan ibu gitu, menenangkan ibu. Tetap jalani hobi dan relaksasi di rumah supaya kehamilannya berlangsung dengan baik. Dan yang paling bagus adalah saya sarankan untuk stay in touch dengan peer group sekalian, sharing-sharing informasi nih misalnya beberapa saya lihat tuh di sosial media, oh saya mau lahiran di September, mereka bikin grup sendiri. Itu saya acungin jempol gitu ya. Karena dengan begitu informasi akan lebih baik di antara mom sekalian gitu. Oke, saya rasa tips-tipsnya untuk menghadapi di era new normal itu aja. Terima kasih dan semoga stay healthy, tetap sehat semuanya mom sekalian. Saya balikin ke Jessica. Oke, Dok. Oke, Dok. Terima kasih banyak ya presentation-nya, luar biasa sekali ya, Dok ya. Ini benar-benar jadi tips yang bagus banget buat moms yang sedang hamil di fase new normal ini ya, Dok ya. Jadi moms yang udah mendengarkan langsung itu benar-benar dicatat ya, diingat baik-baik, tetap ikuti protokol kesehatannya, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, terus jangan lupa untuk olahraga ya dok ya, setiap 30 menit sehari penting. Itu bagus banget. Dan tadi saran dari dokter adalah moms yang sedang hamil jangan lupa untuk terus berjemur ya setiap hari ya dok ya. 5 sampai 15 menit karena bisa mendapatkan vitamin D. Itu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Jadi itu yang moms perlu ingetin untuk menjalani atau menciptakan kehamilan yang sehat di fase new normal ini.
Yang paling penting sih ya dok ya, stay positif ya dok, stay Stay positif, positif, mamnya tetap happy, semangat gitu ya. betul, maminya happy, babynya juga happy, ya bener Betul ya dok? banget. Setuju. Oke, Dok, sebelum kita masuk ke session Q&A ya, ini pertanyaannya banyak banget, Dok. Membludak. Jadi Mams nih udah banyak Iya, banget benar yang benar kasih benar. pertanyaan di Instagram Moimom. Tapi udah Iya. dipilih oleh tim Moimom ya. Jadi kita akan pilih. Tapi sebelumnya justru mau ingetin lagi, Dok, untuk Mams yang sudah join nih, jangan lupa ya kalau Moimom itu memberikan voucher kode belanja yaitu Live 20 itu merupakan potongan 20.000 langsung ya untuk Anda yang belanja di website moimom.id. Gak usah sekarang gak apa-apa loh, nanti selesai kita live jam 4 sore langsung ke websitenya, langsung belanja karena Anda punya waktu 1 jam dari selesai live ini ya, maksimal sampai jam 5 sore. Dan tentunya tetap stay tune ya Mam, karena sampai di akhir live kita, nanti kita akan umumin siapa yang menjadi pemenang dari 3 hadiah yang akan diberikan oleh Moimom. Seru banget ya dok ya. Jadi mom Seru yang banget. standby selain dapat ilmu dari dokter Sang juga dapat hadiah menarik dari Moimom. Oke dok, Benar langsung banget. aja kita masuk ke Q&A sesi yang pertama ya dok. Ini udah ada Oke. moms dari @withdeal. Pertanyaannya, adakah starter kit khusus yang harus dibawa ibu hamil saat persalinan di fase new normal dok? Waduh, Ada starter nggak kit nih? nih ya kayak kayak berasa beri barang elektronik nih. Ah, Gimana dok? Ada nggak kira-kira? oke, memang nih kalau ditanya starter kit dari patokannya gitu ya, kalau dari pengalaman kita ibu-ibu yang datang untuk antenatal care di saya, memang mereka udah punya nih 1 pack nih, ada sabun, ada sanitizer gitu ya. Kalau mau pergi bersalin, sebenarnya tidak perlu berlebihan karena saya percaya di institusi kesehatan udah ada protokol kesehatan tersendiri gitu ya. Sampai kemarin ada yang mungkin bertanya mengenai face shield untuk bayi gitu ya, apakah masih diperlukan gitu. Ternyata dari beberapa rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia juga tidak semua bayi baru lahir diberikan face shield gitu. Jadi starter kit tidak ada yang khusus, sama dengan pada ibu hamil sebelumnya, memang harus ditambahkan yaitu masker. Dibawa masker, harus ke institusi kesehatan sebelum masuk pasti akan ditanya maskernya di mana nih gitu ya. Kemudian kalau nanti akan ditemani suami gitu ya, akan ditemani suami, pastikan suaminya juga pakai masker gitu. Terus siap-siap nih bahwa kemungkinan kan kalau ada beberapa ibu hamil yang lebih senang nih kalau ditemani sama suaminya, sama ibunya, Betul, neneknya, calon neneknya betul dok. lebih senang gitu ya. Mungkin di era new normal ini harapannya mungkin akan sedikit pupus karena akan ada sedikit pembatasan di ruang bersalin kan gitu, jumlah personel yang ada dalam satu ruangan gitu. Jadi ya starter kitnya siapin mental sebenarnya gitu ya, siapin mental bahwa tetap positif bahwa kehamilan saya bakal lancar, persalinan saya bakal lancar dengan semua protokol kesehatan yang udah dilakukan gitu ya. Oke, baik Oke. dok. Jadi itu tips dari dokter ya. Tapi dok, kalau dari Hmm. Brawijaya Hospital and Clinic sendiri gimana dok untuk protokol kesehatannya? Mungkin buat moms nih yang pengen kontrol nanti di sana dengan dokter Sang di Brawijaya Hospital and Clinic untuk protokol kesehatannya gimana dok? Oke, yang pertama akan janjian dulu dengan jadwal dokternya ya, disesuaikan gitu ya, supaya menghindari sebenarnya penumpukan antrian gitu ya. Karena seperti tadi saya bilang, di era new normal ini ada beberapa level penularan kan yang sudah dirilis oleh pemerintah gitu, dan di antrian institusi kesehatan kalau tidak salah level 4 ya, kalau ada termasuk berisiko untuk penularan begitu ya. Jadi akan diberikan konfirmasi ini kira-kira datang jam berapa gitu ya, dan pada saat datang nanti semua moms dan pengantarnya akan diukur suhu sesuai prosedur gitu ya, dan wajib untuk menggunakan masker dan cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk institusi kesehatan kita begitu. Oke, berarti dari Brawijaya Hospital dan Klinik udah aman ya dok ya. Jadi buat moms yang udah Karena hamil, kita pengen kontrol, pertimbangkan banyak hal boleh juga. banget di Brawijaya Hospital and Boleh Clinic ya. banget gitu. Oke, baik. Dok, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Ini Oke, dari boleh. moms @ana_atina. Apakah semua ibu yang melahirkan di masa pandemik dan new normal ini diperbolehkan untuk IMD, dok? Oke, IMD, inisiasi menyusui dini ya, gitu ya. Uh,
Jadi ini pentingnya untuk mengetahui status kesehatan mams sebelum bersalin gitu. Jadi kan beberapa mams keberatan tuh untuk dicek untuk mengetahui status COVID-nya, infeksi COVID-nya, apakah di-rapid atau dilakukan swab gitu ya, atau diperiksa darahnya, beberapa keberatan. Karena ini berhubungan dengan tata laksana neonatus atau bayinya gitu ya. Kalau misalnya ternyata mams sudah masuk dalam kategori apa namanya PDP atau terkonfirmasi sudah terinfeksi, tentu saja tidak bisa dilakukan IMD gitu ya, tidak bisa dilakukan IMD dan akan disarankan untuk susu perah gitu, susu perah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya gitu. Karena jadi sebenarnya jangan takut untuk melakukan tes itu karena demi kebaikan tata laksana neonatusnya nanti begitu. Jadi tidak semuanya tidak boleh IMD, masih boleh kok IMD gitu ya, masih boleh IMD, tapi memang harus mengetahui status kesehatan mams dulu gitu ya. Karena Oke. kalau berbahaya kan bisa menularkan ke bayinya gitu ya. Betul. Jadi jangan takut ya Dok ya untuk Jangan melakukan tes takut, karena untuk kebaikan supaya untuk kebaikan bersama. anak kita juga. Betul Benar. banget. Oke, Dok, next ya Dok. Ini ada Iya, pertanyaan dari Mams @Widya Alivia. heeh, Usia kehamilan saya sudah 33 minggu. Terakhir heeh. USG bayi saya itu terlilit pusar. Apakah saya masih bisa melahirkan normal, Dok? 33 minggu ya, Iya, Dok. terlilit-tali pusat gitu. Masih Iya. bisa normal nggak itu, Dok, biasanya? Oke, yang pertama diperhatiin itu adalah, bagian terbawah jadinya apa nih sekarang? Saya nggak dapat informasi gitu ya, bagian terbawah jadinya apa gitu ya. Kalau Mhm. kepala, sebenarnya dengan lilitan tali pusat bukan suatu larangan untuk mencoba persalinan normal, begitu ya. Mhm. Mhm. Dokternya tentu akan melakukan pengukuran tuh lilitannya ketat atau tidak, itu yang akan diberikan pada saat, masukan kepada ibunya pada saat USG gitu. Jadi jawabannya memang tergantung tuh presentasi atau bagian terbawah janinnya apa gitu. Kalau misalnya ternyata bayinya bukan bagian terbawah bukan kepala gitu ya, kemudian ini anak pertama gitu ya, tentu saja mau tidak mau mutlak tidak bisa untuk normal gitu. Karena anak pertama dan bukan kepala sebaiknya tidak dilakukan dicoba untuk normal karena panggulnya belum teruji. Tapi kalau sudah anak kedua, udah pernah melahirkan, kemudian ada lilitan, saya rasa masih cukup aman untuk dilakukan persalinan normal gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan Heeh. menjawab ya, Mams Widya. Mhm. Oke. Dok, lanjut Dok. Ini bagus nih Boleh. pertanyaannya nih. Oke. Dari Mams @depot_damanik. Ini saking banyak ya Dok pertanyaannya ya. It's okay, ini kesempatan nanya kan Saya ya. betul Dok. Saya hamil trimester ketiga. Perut sering berkedut dengan irama teratur dengan durasi dan jam yang sama setiap hari. Itu berbahaya nggak Dok? Nah ini banyak moms yang kadang bingung Dok. Ini geraknya berbahaya atau ternyata malah sehat sebenarnya. Kalau kayak gitu tuh Dok, itu berbahaya atau sebenarnya nggak apa-apa Dok? Oh ya, itu Jadi terkenal juga ada tuh di perutnya sering masyarakat berkedut. namanya, bayi saya lagi cegukan ya, bilang gitu kan, Ah gitu. iya benar-benar Dok, benar. Sebenarnya masih dalam batas wajar aja gitu ya, karena, kehamilan sendiri kan, membuat rahim itu terdistensi atau semakin besar gitu ya. Sementara kalau pada, ukuran normalnya rahim itu amat sangat kecil dan sekarang diisi bayi gitu dan pada fisiologisnya sebenarnya janin apa, rahim kan sebenarnya digantung tuh oleh jaringan kayak karet gitu ya, dia kayak karet di dalam panggul gitu, itu yang bikin sensasi-sensasi tadi seperti berkedut, kemudian kadang nyeri gitu ya, nyeri di panggul. Sebenarnya itu adalah hal yang normal dihadapi oleh setiap ibu hamil begitu. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Yang perlu diidentifikasi adalah gerakan janin sebenarnya gitu ya. Jadi mams mesti Hmm. beda. Itu mesti tahu gimana. Oh ini gerakan janin gitu ya. Dan ada tuh kita sarankan untuk bikin diary itu untuk mengetahui apakah janin saya gerakannya ini lagi aktif atau enggak, di jam tertentu lagi aktif atau enggak. Kalau berkurang, saya mesti waspada nih, begitu. Salah satu pemantauan di rumah gitu ya, sebelum ketemu ke Oke. dokter. Betul betul. Jadi Mhm mudah-mudahan mhm. juga ini menjawab dan nggak bikin moms yang lagi hamil malah jadi parno ya Dok ya. Karena Enggak, aduh iya. ini bayinya kenapa ya, ini kenapa ya gitu. Oke deh. Dok, lanjut lagi Dok. Ini Boleh, pertanyaannya ayo masih ayo, banyak boleh. banget. Tapi Mhm. Jessica tetap mau ingetin lagi buat moms yang bergabung di live Instagram Mom, tetap stay tune sampai akhir live kita karena nanti akan kita umumin di akhir live kita ya untuk pemenang 3 hadiah yang akan diberikan Moi Mom dan juga
hadiahnya akan kita berikan untuk pertanyaan terbaik. Untuk penonton yang paling aktif nih, yang udah komen, terus love ya, dan menyimak itu juga nanti akan dipilih oleh tim Moimom kita. Dan yang tentunya paling aktif nge-repost kegiatan live bersama Moimom ini ya. Jadi, dan satu lagi, voucher kode live 20-nya juga jangan lupa ya, nanti langsung dipakai untuk belanja di website moimom.id. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya dok. Oke, Ini boleh. @ruby_18. Bagaimana caranya agar tidak baby blues? Saya urus bayi sendiri dok, mau ambil neni tapi belum berani karena lagi masa pandemi. Gimana tuh dok? Oh, oke. Lagi baby blues syndrome sebenarnya adalah suatu sindrom semacam depresi gitu ya, semacam Betul. gangguan gitu ya, karena memang persiapan untuk menghadapi bayi baru lahir tidak segampang yang dilakukan begitu ya. Kalau mau pakai nani mungkin agak parno juga kali ya di era new normal gini. Benar dok. Sebenarnya tips sebelum menghadapi setelah pasca salin gitu, saya sangat memotivasi gitu ya untuk misalnya kontrol hamil ke dokter itu, bapaknya gitu ya atau yang menyertai untuk ikut ketemu dengan dokternya gitu ya. Karena kita akan sharing nih bahwa sebenarnya kegiatan seorang moms itu setelah bersalin nggak berhenti di situ dan makin Betul. banyak gitu ya, kurang istirahat semuanya dan itu dibutuhkan pengertian antara kedua pasangan gitu ya, kedua orang dari bapak dan dari dad dan momsnya gitu ya. Jadi menghadapi itu tentu dibutuhkan kerjasama dari pasangannya. Misalnya yang satu misalnya giliran jagain, kalau ada yang nangis siapa yang bangun. Itu hal simpel nih sebenarnya, Betul. tapi bisa membuat ibu cukup istirahat gitu ya. Kemudian ASI gitu ya, kalau kelebihan ditabung. Jadi misalnya kalau ada jadwal menyusui, kalau bayinya malam nangis gitu ya, kalau mamsnya lagi tidur gitu, bolehlah dengan ASI-nya disendokkan kalau bayinya lapar gitu ya. Itu cara-cara supaya mams tidak terbebani terlalu besar dengan kegiatan yang pasca salin ini. Karena terus terang cukup melelahkan untuk Banget mengurus dok. seorang iya, ngerasain kan? Benar dok. Mungkin Heeh. tambahan juga dok kalau saya Gimana pribadi tuh dok. sharing gimana? Heeh. Mungkin buat moms yang baby blues ya, Mhm jangan mhm. terlalu parno ya, paling Mhm, penting adalah dukungan keluarga menurut saya, bener kata dokter, bener, dari heeh. suami, itu Mhm udah mhm, paling nomor satu. Kalau suaminya mhm. mendukung kita, membantu, kita kayak nggak hamil sendiri gitu ya dok, bener nggak dok? Ini bener, ini pengalaman yang bagus ini sebenarnya dibagi, Iya, bener, jadi heeh. benar-benar dari suami, orang tua ya Dok ya, dari ibu Mhm, kita yang pernah mhm. hamil itu mereka yang paling mengerti kita. Jadi mungkin, selain yang sudah dokter katakan, mungkin tambahan dari Jessica sedikit karena saya juga pernah ngalamin ya Dok. Iya Memang, tuh, si Aidennya paling aktif butuh tuh dari sekarang. alhamdulillah Dok. Bener-bener dari suami deh udah nomor satu deh Dok, pokoknya suami, orang tua udah the best deh. Jadi nggak ada kata baby blues jadinya ya Dok ya. Heeh, bener banget. Benar. Oke, Dok, kita lanjut lagi ya. Ini ada dari Moms Ane @ane.san_j. Dok, apakah prenatal yoga itu aman dilakukan secara mandiri di rumah? Adakah Oke. pengaruhnya bagi janin kalau gerakannya kurang tepat, Dok? Oke, prenatal yoga sekarang banyak ya itu yang melaunching kelas-kelas online untuk dilakukan di rumah gitu ya. Jadi sebenarnya kan ada level-levelnya itu ya untuk prenatal yoga gitu ya. Ada yang basic, ada yang menengah gitu ya, sampai advance gitu ya. Cobalah lakukan yang basic-basic terlebih dahulu di rumah. Kalau efek ke bayinya sebenarnya tidak banyak gitu ya untuk yoga ini. Mhm. Kalau terjadi suatu kesalahan pada saat gerakan mungkin lebih berpengaruh kepada mamsnya sendiri, mungkin kayak seperti kram otot atau nyeri otot itu banyak dikeluhkan gitu. Jadi boleh mengikuti instruksi-instruksi di prenatal yoga di rumah, coba lakukan kegiatan level-level yang basic terlebih dahulu gitu ya, karena dengan resikonya yang lebih rendah gitu. Kalau udah mau sampai advance saya rasa mesti ditungguin tuh sama instrukturnya gitu ya, karena untuk antisipasi kalau terjadi suatu gerakan yang salah gitu kan bisa cedera gitu, gitu aja sih yang saya sarankan. Oke, terima Mhm. kasih Dok untuk sarannya. Dok, ini udah banyak juga yang nanya dari live
Instagram kita udah banyak banget Heeh, moms yang nanya. Jadi ini heeh. Jiska akan bacain juga nih udah dipilih oleh tim Moi Mom. Langsung aja kali ya Oke, dok ya. boleh Karena boleh. waktu Oh kita berarti juga bisa lumayan nanya juga terbatas. itu ya di itunya ya. Iya bener di Instagram ini udah banyak banget dok yang nanya. Oke Mhm, kita mhm. langsung mulai yang pertama ya dok. Ini yang dari live Instagram @mamtrivia. Halo dok, mau tanya nih, aku kan jalan 8 bulan kehamilan. Nah, Ya. terus kok suka banget pinggangnya kayak encok, sampai jalan juga harus pelan-pelan. Apakah aku osteoporosis dini? Oke, oke. Ada sih yang, keluhan seperti itu sebenarnya wajar gitu ya, berpengaruh hubungannya sama memang hormon kehamilan gitu ya. Osteoporosis beberapa mams khawatir itu osteoporosis atau bukan. Sebenarnya itu hal yang wajar di saat kehamilan gitu. Cuman kalau Mm-mm. mengganggu memang harus diberikan, pengurang rasa nyeri gitu ya, supaya mamsnya tetap bisa nyaman. Saya bisa ngasih tips-tips itu disebut dengan, apa sih namanya saya lupa, sorry. Jadi, beberapa tips misalnya, supaya mengurangi nyeri-nyeri di sekitar area panggul dan punggung gitu ya, dengan misalnya, mencegah posisi statis yang terlalu lama, misalnya berdiri lama gitu, atau, kalau duduk itu, susah kan bersandar gitu, coba duduknya di tepi kursi, kemudian, tidak dalam jangka waktu yang cukup lama, karena posisi statis tersebut, membuat, apa namanya, membuat nyerinya akan semakin memburuk gitu. Jadi pas semakin usia kehamilan ke sini ada yang namanya hormon relaksin gitu ya, di mana otot-otot panggul akan lebih rileks sehingga mengizinkan untuk kepala janin itu untuk masuk nantinya gitu ya. Dan, perasaan itu akan menyebabkan sensasi demam tidak nyaman seperti tadi gitu. Bukan suatu penanda bahwa itu osteoporosis karena memang, wajar terjadi pada mamam sekalian gitu. Kemudian tips yang kedua adalah untuk menghindari berubah posisi secara cepat. Misalnya kalau dari berbaring gitu ya, coba miring dulu gitu, turun pelan-pelan dari tempat tidur. Atau kalau dari posisi duduk, coba, berdirinya, pelan-pelan, pegangan dulu gitu ya. Jadi otot-ototnya, terbiasa dulu nih, karena memang, otot-otot panggul semakin dekat dengan persalinan akan berada di bawah pengaruh hormon relaksin tadi untuk lebih rileks gitu ya dan, efeknya ke mams akan lebih berasa, nyeri gitu. Itu Oke. aja, heeh. Nah, mungkin buat, moms trivia, kalau emang ngerasa, "Aduh kayaknya udah terlalu gimana," mendingan datang langsung aja ke Brawijaya Hospital and Clinic. Kan udah pasti aman, sudah mengikuti Mhm, protokol, kesehatan. Jadi moms yang mau betul. kontrol ke Brawijaya Hospital and Clinic itu sudah dipastikan aman, tenang, jadi mau kontrolnya juga happy, dijamin protokol kesehatannya aman ya, dan juga bisa ketemu langsung sama dokter Sang ya, Dok, ya. Betul Jadi sekali, bisa ditunggu ya ngobrol mams, lebih lebih heeh. jelas lagi supaya Jangan tidak lupa ada, ajak bapaknya. kesalahan. Ya, benar ya. Jadi Heeh, boleh ya Mams kalau misalnya mau ngobrol lebih lanjut, lebih dalam nih boleh langsung ke Brawijaya Hospital and Clinic karena di sana sudah mengikuti protokol, kesehatan. Itu yang paling penting ya, Dok, ya di fase new normal ini ya. betul sekali, jaga higienis. Betul, memilih, rumah sakit yang benar-benar higienis dan juga mengikuti protokol kesehatan Protokol seperti kesehatan, Brawijaya Hospital and Clinic. Oke Dok, mhm, masih ada ya Dok ya iya. pertanyaannya? Lanjut ya dari moms@iiq_nurhikmah. Halo Dok, saya mau nanya, apakah ibu hamil tetap bisa menyusui bayinya bila mana oh ini tadi udah dijawab sih ya Dok, bila mana ibu terdeteksi COVID-19? Oke. Oke, jadi Ini yang tadi ya Dok ya? Oke boleh dokter tambahin dikit kali ya bagi Oke, tipsnya boleh saya Dok. tambahin. Jadi, Mhm. kalau sudah terdeteksi COVID-19, jadi memang angka penularannya terjadi karena kontak erat gitu ya. Jadi akan dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia dilakukan dengan pemberian susu perah gitu ya. Jadi kontaknya seminimal mungkin dengan ibunya. Bahkan nanti di area bersalinnya untuk perawatan neonatusnya minimal tuh 6 kaki dari jarak tempat bersalinnya ibunya rekomendasinya gitu. Jadi, menyusui, kemudian bersalinnya, kita ada protokol kesehatan yang tersendiri gitu. Tapi tetap kok dapat air susu dari ibunya gitu ya. Oke, mudah-mudahan Mhm, menjawab ya. Ada lagi nih mhm. Dok yang nanya, @regina Adestika, Dok Brawijaya Hospital and Clinic itu ada di Tangerang nggak sih Dok? Oke, ada cabangnya, di Rumah Sakit Permata Ibu ya. Jadi memang, baru
baru daerah, sorry saya lupa, di daerah Tangerang Selatan sana ya, gitu. Jadi ada ya dok ya? Ada satu cabangnya gitu. Tapi kalau memang mayoritas yang lain ada di daerah Jakarta Selatan dan di daerah Jakarta Selatan gitu ya, Brawijaya Oke. gitu. Kebetulan saya Dan juga di Depok Bintaro Sawangan. dok. Jadi Wah, oke. dekat. Kalau misalnya ke Brawijaya Hospital and Clinic ya di Tangerang, deket ya dok ya? Oke, boleh, boleh. Oke dok, masih ada satu lagi pertanyaan. Masih ada beberapa pertanyaan. Dinarat DR01, dok, aku pas kelahiran pertama sesar, apakah yang kedua bisa normal? Lalu kehamilan yang aman itu seperti apa ya dok? Oke, jadi yang pertama sesar. Nah, jadi untuk berikutnya kalau pengen mencoba persalinan normal, kita kenal dengan namanya VBAC tuh, vaginal birth Mm-mm. after C-section gitu ya. Untuk mencoba persalinan normal tentu ada syarat-syaratnya, misalnya dipatuhi jaraknya antara kehamilan yang sesar sebelumnya dengan kehamilan berikutnya minimal 18 sampai 24 bulan gitu ya untuk mencoba persalinan Mm-mm. normal. Kemudian nanti pada saat hamil sangat dianjurkan kontrolnya ke dokter kandungan gitu karena banyak sekali yang harus diperiksa gitu, termasuk pada saat nanti persalinan normal, seorang dokter kandungan itu akan mengukur tebal rahimnya gitu ya untuk menentukan angka resikonya gitu, apakah ini aman atau tidak untuk dilakukan persalinan normal lagi gitu. Jadi Oke, berarti masih ada banyak yang boleh juga ya dok? kemungkinan apa tuh? Banyak yang boleh berarti ya dok ya, pertama sesar Banyak yang terus boleh normal. melakukan gitu ya, tapi memang harus dipantau oleh dokter kandungan langsung dan di institusi kesehatan yang siap siaga untuk melakukan bila terdapat kegawatan, begitu. Oke, yang paling penting harus dikontrol dulu dan harus diskusi dulu ya dok ya. Betul, sekali lagi diskusi dengan provider kesehatannya, gitu. Betul. Oke, dok, ini ada satu pertanyaan terakhir ya dari Moms Boleh yang boleh. live. Dari @ianita Tantri. Dok, mau nanya, Heeh. untuk program kehamilan di era pandemik ini, apakah diperlukan vaksin influenza untuk ibu yang berencana hamil di era pandemik ini? Oke, program hamil ya pertanyaannya kan? Iya, program hamil. Secara guideline sendiri sebenarnya patokan untuk pemberian vaksin influenza tidak ada tuh kalau mau program hamil harus vaksin influenza karena coronavirus dengan dengan vaksin influenza tuh dua dua Berbeda ya dok? dua mikroorganisme yang berbeda gitu. Cuman Oke. memang divaksin supaya tidak terjadi infeksi yang berat gitu. Karena kalau sudah terjadi infeksi influenza yang berat tentu akan badannya lebih rentan gitu. Jadi lebih baik ketemu dengan dokter yang akan melakukan program hamil yang tentu akan tahu kondisi ibunya sebenarnya stamina ibunya gimana nih gitu. Dia akan menganjurkan gitu. Jadi tidak diwajibkan dan tidak diharuskan tapi lebih baik komunikasi dengan dokter yang akan melakukan program hamil bersama moms gitu. Oke, baik. Jadi itu ya mudah-mudahan menjawab semua ya pertanyaan-pertanyaan dari moms yang udah memberikan pertanyaan di live Instagram Moi Mom ini. Oke dok, sebelum kita akhiri sesi tanya jawab ya bersama dokter, aku pengen sedikit menyimpulkan ya dok ya dari apa yang Boleh. udah kita bahas hari ini. Yang pasti moms jangan lupa dicatat ya nih harus tetap ikuti protokol kesehatan, bener ya dok ya. Mulai Betul mencuci sekali. tangan dengan hand sanitizer, jangan lupa untuk memakai masker. Selain itu juga disarankan tadi dari dokter Sang harus olahraga sebanyak 30 menit sehari minimal sekali ya. Olahraganya yang ringan aja boleh ya moms ya. Jaga makanan paling penting, asupan vitamin juga wajib ya, betul ya dok ya? Berjemur 5 sampai 15 menit. 5 sampai 15 menit supaya untuk mendapatkan vitamin D ya dok, benar ya? Untuk Betul meningkatkan sekali. imunitas. Status imunitas, betul. Betul. Kalau tidak gawat juga tidak perlu datang kontrol ke rumah sakit ya dok. Betul nggak dok? Betul. 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 Oke, dok ada sedikit pesan nggak dok untuk para moms yang sedang hamil di fase new normal ini yang sedang menyaksikan kita live di Instagram Moi Mom, silakan dokter. Oke. Pesan yang terutama buat mom sekalian, yang pertama adalah komunikasi dengan provider kesehatan tempat moms melakukan kontrol kehamilan gitu ya. Karena makin banyak komunikasi dan informasi yang didapat, tentu moms akan tenang untuk menghadapi kehamilan.
Dan yang paling penting dengan komunikasi yang baik dengan provider kesehatan, tentu kalau ada kondisi yang mengkhawatirkan, cepat diketahui oleh provider kesehatan, dokter, bidan, tempat MAMS melakukan kontrol kehamilan, gitu. Kemudian mengenai jadwal ANC, sekali lagi ditanyakan balik kepada dokternya, bidannya, gitu ya, kapan USG yang terbaik. Karena setiap pasien itu kita anggap istimewa dan personal gitu ya. Jadi kadang ada dokter merencanakan untuk, oh ya 1 bulan lagi kontrol. Jadi bukan suatu keharusan bahwa, oh saya nanti bisa 3 bulan, 2 bulan gitu. Jadi lebih baik ngomong ke dokternya langsung, dok kapan jadwal saya kontrol berikutnya gitu. Yang pesan terakhir, waspada boleh, tapi khawatir berlebihan di tengah era new normal ini saya rasa jangan sampai dilakukan. Karena Mams harus hamil dengan happy, dengan tenang untuk menghadapi persalinan yang sehat nanti. Gitu aja ya dari saya. Oke deh, Dokter Sang, terima kasih banyak. Anyway, Mams, kita minta maaf ya, dan juga thank you banget buat semua Mams yang udah nanya ke kita. Ya, kita pengen banget nih ngejawab semua ya, Dok ya. Pengen banget ngejawab semua pertanyaan dari Mams. Tapi karena waktunya juga tidak memungkinkan, karena kita cuma bisa live 1 jam ya. Mudah-mudahan bisa terjawab nanti di live selanjutnya dari Moi Mom ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Dokter Sang. Semoga sehat selalu ya dok ya, dan kita juga ucapin terima kasih banyak. Saya mewakili Moi Mom, terima kasih banyak kepada Brawijaya Hospital and Clinic. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Sang Irivianto. Selamat bertugas kembali ya dok ya. Terima sebagai kasih. Garda terdepan untuk para ibu hamil di fase new normal ini. Semangat ya dok ya. Siap, selalu doakan ya. Ya, sehat selalu dok. Sampai jumpa lagi sekali lagi. Jessica. Terima kasih untuk semua tim-tim dari Brawijaya Hospital and Clinic ya. Sehat-sehat semuanya untuk para dokter-dokter di sana dan perawatnya. Oke, terima kasih Jessica. Sehat Sampai juga. jumpa lagi dok. See you. Bye. Sampai ketemu. See you dok. Sampai ketemu. Oke, Mams nih, udah banyak banget kan mendengar langsung banyak sekali tips dari Dokter Sang ya, Dokter Sang Arifianto, spesialis obgyn dari Brawijaya Hospital and Clinic. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Mams yang sudah bergabung bersama kita di live Instagram Moi Mom. Jessica mau ingetin lagi nih buat Mams yang sudah mengikuti live kita ya, jangan lupa nanti setelah live kita berakhir, jangan lupa untuk mengklaim kode voucher yang sudah diberikan oleh Moi Mom, yaitu kode vouchernya Live 20. Ini merupakan potongan 20.000 langsung ya di website moimom.id. Kalian bisa belanja dan waktu kalian sampai jam 5 sore. Oke, Mams? Dan buat yang udah nanya dari tadi, yang udah komen, aktif banget, dan juga nge-repost, luar biasa sekali, Mams. Kita akan langsung nanti memilih pemenang ya. Jadi siap-siap kita akan mengumumkan pemenang dari Mams yang sudah memberikan pertanyaan yang paling bagus dan juga yang paling aktif pastinya selama live Instagram di Moi Mom ini ya. 3 menit lagi ya kita akan memberikan pengumuman untuk pemenang. Jadi Mams tetap stay tune di sini, mudah-mudahan menang ya. Dan kembali saya mau ingetin lagi ya, untuk Mams yang sedang hamil di fase new normal ini tetap stay happy, jangan terlalu parno ya, supaya babynya juga happy. Karena kalau ibu yang hamil harus bahagia dulu ibunya supaya anaknya juga bahagia, supaya janinnya juga sehat, nanti proses melahirkannya juga lancar-lancar aja. Jangan lupa untuk mampir nantinya ke Brawijaya Hospital and Clinic ya, karena kita harus memilih rumah sakit yang protokol kesehatannya sudah pasti. Salah satunya adalah Brawijaya Hospital and Clinic. Dan bisa ketemu juga nih sama Dokter Sang Arifianto ya. Kalau yang Mams yang tadi belum kejawab, mungkin pertanyaannya boleh nanti atur waktunya, langsung kontrol dengan Dokter Sang Arifianto di Brawijaya Hospital and Clinic. Oke, langsung kita umumin, ini dia pemenang dari live Instagram Moi Mom ya. Ada 3 pemenang mendapatkan hadiah diaper bag Moi Mom, ada nursing cover dan juga silicone breast pump ya. Langsung ada pemenangnya, sudah muncul? Oke, sudah muncul ya? Udah? Dan saya mau ingetin lagi ya, juga buat Mom setelah ini jangan lupa untuk langsung ke website moimom.id. Kalian bisa belanja
menggunakan voucher senilai Rp20.000 untuk pembelian Rp200.000. Ini bisa digunakan juga untuk produk diskon ya. Jadi silakan langsung kunjungi website moimom.id maksimal sampai jam 5 sore. Ayo cus, habis ini langsung belanja, oke? Sekali lagi saya ucapin terima kasih dan selamat buat moms yang menang. Dapat hadiah yang luar biasa dari Moimom, yaitu ada diaper bag Moimom, nursing cover, dan juga silicone breast pump. Itu nanti dihubungi oleh tim dari Moimom ya. Semoga bermanfaat buat moms yang mendapatkan hadiah-hadiah dari Moimom. Oke? Dan pastinya sekali lagi saya ucapin terima kasih Mam sudah bergabung ya di live Moimom ini yang pertama kali. Ternyata pertanyaannya luar biasa sekali, membludak ya. Tuh, oke, langsung aja ini dia pemenang yang pertama, yaitu Moms at Widya Livia. Selamat ya Moms. Yang kedua ada Moms at Miss Fanny 90. Ada Moms Hazi Kalvaro. Wah, selamat ya. Sudah menjadi pemenang di live Instagram Moimom. Ya, terpilih menjadi penanya atau penonton yang paling aktif. Pertanyaan terbaik juga dan juga yang paling aktif untuk repost kegiatan kita ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat ya hadiah dari Moimom untuk moms yang menang. Oke, kita jumpa lagi nanti di live Moimom selanjutnya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Stay safe, tetap sehat untuk semua ibu hamil di fase new normal ini ya. Sekali lagi saya mewakili Moimom ucapin terima kasih banyak. Tetap sehat untuk kita semua dan semoga pandemi ini segera berlalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di live Instagram Moimom selanjutnya. Saya Jessica. Sekali lagi terima kasih banyak. Bye.